Nah, ini Penilo. Saya start record. Selamat pagi Bu Dwi. Silakan ya. Pak Tri. Presentasikan. Iya, Selamat pagi Bu. silakan Bu Nilo ya untuk memulai. Silakan dipresentasikan dua RPP yang sudah diupload. Waktunya maksimal 10 menit ya, jadi secara singkat saja ya, jadi jangan dibacakan secara detail. Nggih Bapak. Ini dimulai jam 8.58 ya, silakan. Nggih Bapak. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Iya, silakan. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tampilan saya? Ya, sudah dibesarkan ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya rancang ini untuk perangkat yang pertama. Jadi saya di perangkat pertama mengambil materi pokok yaitu di refleksi transformasi geometri, namun di indikator di kompetensi dasar menganalisis dan membandingkan transformasi dan keterampilannya menyelesaikan masalah. Di kompetensi dasar pengetahuan saya menuliskan 3 indikator untuk pencapaian kompetensi, dan di ranah keterampilan 2 indikator. Untuk tujuan pembelajaran, jadi saya menggunakan model problem based learning dengan berdiskusi dan menyelesaikan LKPD dengan bimbingan guru. Nanti peserta didik diharapkan mampu menganalisis sifat refleksi dan menentukan pemahaman konsep terkait dengan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu. Untuk materi pembelajaran regulernya, jadi itu adalah materi refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi pengayaan itu nanti berupa penajaman pemahaman keterampilan memecahkan soal yang lebih kompleks terkait refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan materi remedialnya itu adalah mengulang materi reguler yang belum tuntas. Untuk metode pembelajarannya, saya mempergunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk medianya, saya menggunakan platform Google Meeting, Google Classroom, dan Google Form. Alat dan bahannya yaitu laptop dan LKPD. Dengan alat tulis, sumber belajarnya dari buku siswa, bahan ajar, dan media pembelajaran yang telah saya buat. Di langkah-langkah pembelajaran di pendahuluan, itu gurunya nanti akan melaksanakan pertemuan di Google Meeting dengan mengucapkan salam, berdoa, dan melakukan absensi pada link Google Classroom. Kemudian guru juga memberikan motivasi dan tetap menjaga protokol kesehatan dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta materi. Pada kegiatan inti di orientasi peserta didik pada masalah, jadi guru akan memberikan permasalahan. Pada tahap mengorganisasi, guru membimbing peserta didik dalam menyelesaikan LKPD. Ini saya laksanakan secara asinkronus di Google Classroom. Kemudian di tahap 3 membimbing penyelidikan, itu peserta didik menyelesaikan LKPD. Kemudian di tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, itu LKPD diunggah oleh masing-masing peserta didik dalam kelompoknya. Kemudian di tahap 5 menganalisis dan mengevaluasi, jadi guru akan menginstruksikan peserta didik untuk saling mengevaluasi di Google Classroom. Di kegiatan penutup ini saya laksanakan secara sinkronus, jadi anak-anak bertemu kembali di Google Meeting yang dilaksanakan evaluasi, kemudian menyimpulkan. Setelah itu ada tindak lanjut, nanti guru akan memberikan tugas tindak lanjut dan diakhiri dengan berdoa dan memberikan salam. Untuk penilaian, untuk sikap, saya menggunakan jurnal observasi, pengetahuannya tes tertulis, keterampilannya unjuk kerja. Untuk pembelajaran remedial, jadi diberikan bagi siswa untuk secara klasikal, guru memberikan bagi siswa yang lebih dari 50% belum memenuhi KKM. Untuk
individu itu menggunakan tutor sebaya. Untuk pembelajaran pengayaan nanti guru memberikan siswa yang telah mencapai nilai KKM, melebihi nilai KKM dengan memecahkan soal yang lebih kompleks. Itu untuk perangkat yang pertama di RPP. Untuk di perangkat yang kedua, saya masih mengambil materi yang sama, yaitu refleksi, namun di indikator selanjutnya, yaitu menemukan konsep refleksi terhadap titik asal 0,0 terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Tujuan pembelajarannya sama, saya mempergunakan model problem based learning dengan diskusi dan menyelesaikan LKPD. Nah, ini untuk materi pembelajaran masih sama, metodenya juga menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media, alat, dan bahannya mempergunakan Gmeet, Google Classroom, dan Google Form, ini untuk evaluasi nanti. Setelah itu sumber belajarnya di sini saya tambahkan, saya mengakses dari internet yang saya akses di tanggal 8 Oktober, tepatnya pukul 8:21 WITA. Di langkah-langkah pembelajaran masih sama, di pendahuluan saya melakukan secara sinkronus. Di kegiatan inti itu saya lakukan secara asinkronus melalui Google Classroom. Kemudian di penutup itu saya laksanakan secara sinkronus kembali melalui Google Meeting kembali. Untuk penilaian masih sama dengan di perangkat yang pertama, sikapnya saya mempergunakan jurnal observasi, pengetahuan tes tertulis, keterampilannya unjuk kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPP di perangkat 1 dan 2, Bapak. Ya, oke. Baiklah. Mungkin Bu Eti duluan, Bu Eti. Saya ini dulu ada masang ada tugas buat mengajar. Baik, Pak. Oke, Ibu materinya tadi apa itu mengenai apa? Tentang refleksi, Tentang Ibu. refleksi, kemudian apa saja yang dipelajari? Pencerminan. Refleksi, kemudian refleksi untuk yang perangkat pertama itu refleksi tapi dengan indikator yang berbeda, Ibu. Yang di perangkat pertama itu yang pertama saya ajak anak-anak menganalisis sifat refleksi dulu. Setelah itu saya ajak anak-anak untuk menentukan konsep matriks refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, Ibu. Kalau di perangkat kedua saya ajak anak-anak untuk menemukan konsep matriks terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X dan terhadap titik asal, Ibu. Jadi materinya berbeda ya, Bu, di perangkat pembelajaran pertama dan kedua ya? Memang berbeda jauh gitu, artinya bukan berurutan lah ya. Kalau yang pertama yang pertama itu refleksi, yang kedua itu matrik. Masih di refleksi, bedanya? Masih di refleksi, cuma berbeda indikator. Yeah. Di indikator, kalau yang Ibu, kedua itu bentuk konsepnya seperti apa? Bedanya dengan yang di Jadi anak-anak nanti menemukan konsep matriks pencerminan terhadap titik asal, terhadap garis Y sama dengan negatif X dan terhadap garis Y sama dengan X. Yang saya tanyakan Ibu, ini di RPP yang pertama, itu kan refleksi. Nah, sebelum refleksi apa yang dipelajari oleh siswa? Apa yang dikuasai oleh siswa? Materi translasi, Ibu, sebelum refleksi itu di materi translasi, dan anak-anak juga harus mengingat materi apersepsinya itu adalah terkait dengan matriks, Ibu. Nah, untuk refleksi itu kan memang bagian dari geometri transformasi gitulah intinya ya, Bu ya. Nah, itu adalah materi yang awal untuk refleksi. Ibu. Nah, bagaimana Ibu mengkaitkan refleksi itu dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari? Tadi karena belum ditunjukkan kan LKPD-nya.
Iya, LKPD dan bahan ajarnya kan belum Ibu. ditunjukkan tadi itu. Nah, saya kepingin tahu sekarang bagaimana Ibu mengkaitkan masalah refleksi. Refleksi ini tentu kan yang dasar ini yang direfleksi di RDP pertama. Bagaimana Ibu mengkaitkan itu dengan masalah kontekstual kehidupan sehari-hari? Ya, Ibu. Kalau di perangkat pertama, saya ajak anak-anak untuk mengamati ada orang gambar bercermin, Ibu, dan gambar spot foto yang ada tampilan bayangan di air begitu, Ibu, dan juga tampilan gedung yang bayangannya di air begitu. Kalau yang ini, yang kedua, yang di RPP kedua, LKPD kedua, itu bagaimana? Di LKPD yang kedua juga sama, Ibu, saya menampilkan orang bercermin dan juga saya tambahkan kearifan lokal karena kebetulan saya dari Bali. Jadi ada motif yang dinamakan kain endek, Ibu, di Bali. Kalau di Jawa mungkin batik, sekelas batik begitu, Ibu. Jadi motif-motif yang ada di batiknya itu, di endeknya itu, dia mempergunakan konsep refleksi, Ibu. Baik. Jadi untuk di LKPD nanti mohon ya Ibu ya, untuk di LKPD-nya itu juga jangan hanya satu masalah kontekstual. Masalah kontekstualnya itu bisa beberapa gitu, yang diselesaikan oleh beberapa kelompok juga. Nanti biar Ibu mudah untuk mengamati, misalkan menilai keterampilannya, menilai sikapnya, nanti Ibu juga bisa dari situ kan gitu. Oke. Berikutnya di sini untuk konsep matriks dan refleksi. Saya sebetulnya kepingin tahu Ibu menampilkan sebentar saja mengenai LKPD-nya itu seperti apa, salah satunya saja. Enggak, Ibu. Boleh, ya. Boleh dipilih perangkat 1 atau 2 begitu, Ibu, ya? Nanti saya kepingin tahu itu sudah sesuai atau belum gitu ya dengan yang model pembelajaran yang Ibu ambil. Ini kan pemecahan masalah kan ya? Ini, Ibu, pemecahan masalah. Itu apa itu soal itu ada soal multiple choice ini, Ibu? Enggak, Ibu, untuk penilaian pengetahuan saya mempergunakan multiple choice, Bu. Untuk keterampilan saya membuat satu soal uraian, Ibu. Oke. Jadi untuk yang multiple choice itu penilaian apa tadi, Ibu bilang? Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan, Ibu. Oke. Kalau soal multiple choice itu kan yang akan dinilai yang kan sebetulnya hasil akhir saja ya, hasil akhir ABC gitu. Jadi mungkin sebaiknya sebetulnya jangan hanya soal multiple choice, Ibu, gitu ya. Jadi bisa bervariasi, bisa juga soal yang uraian juga. Karena dengan uraian itu sebetulnya Ibu lebih bisa menilai ini ya, menilai kemampuan mereka. Kalau multiple choice iya, betul, boleh ya. Tetapi Ibu bisa kami di sini kan anak itu bisa juga ada yang misalkan oh ya sudah saya asal saja menjawab gitu ya, asal saja menjawab, kemudian kalau misalkan mereka contohan pun gampang gitu, jawabannya cuma ABC saja menilainya. Jadi itu kemampuan yang bisa terlihat itu jadi tidak begitu bisa dinilai kalau dengan soal multiple choice. Nah, sebaiknya untuk penilaian itu juga disertakan dengan soal uraian ya di sini ya gitu. Ini kan betul-betul nilainya 0,1 gitu ya. Kalau misalkan uraian ada penskorannya. Ibu juga bisa menilai kemampuan mereka, keterampilan mereka juga akan terlihat di sini. Bagaimana kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian untuk satu soal yang uraian tadi maksud Ibu apa? Soal yang apa? Untuk apa? Untuk menilai apa ini, Ibu? Jadi ini untuk keterampilannya, Ibu, bagaimana anak-anak menjawab untuk penilaian keterampilan. Jadi tahapan-tahapan di sini proses anak-anak menjawab di sini saya partisi seperti itu, Ibu. Dari diketahui, ditanyakan, kemudian anak-anak menyelesaikan sampai akhirnya menemukan. Nah, untuk soal seperti ini juga ini, Ibu ya. Nah, sebaiknya soal itu jadi tidak hanya walaupun itu mungkin soal pencerminan, soal-soal yang lain statistik atau apa, sebaiknya sebetulnya soalnya juga dikaitkan dengan yang pemecahan masalah tadi, gitu ya. Pemecahan masalah itu, ya ini juga pemecahan masalah itu cirinya apa? Coba saya tanya dulu, ciri dari soal pemecahan masalah itu bagaimana, Ibu? Menurut Winilu? Menurut saya, Ibu, ketika anak-anak diberikan soal pemecahan masalah, anak-anak akan menganalisis dulu, Ibu.
Jadi apa yang diketahui seperti itu dari soal, kemudian nanti dari soal anak-anak bisa mengetahui apa yang ditanyakan, baru anak-anak menyelesaikan. Jadi, begitu Ibu. Saya kira bukan hanya satu ya, bukan hanya satu soal itu bisa 2 ya atau lebih gitu ya. Jadi soalnya juga bervariasi. Selain dari itu tadi betul jawaban dari Bu Nilu bahwa itu mereka itu memerlukan effort ya. Paling tidak mereka itu memerlukan effort ketika mau menyelesaikan itu. Memerlukan langkah, memerlukan strategi, memikirkan bagaimana nih saya menyelesaikan ini, apa langkah yang harus saya ambil, apa strateginya, bagaimana saya mengimplementasikan rencana saya itu sampai dengan menemukan hasil, kemudian meng-cross-check kembali seperti itu ya. Tetapi di sini soalnya lebih bervariasi lagi gitu. Menurut Ibu sekarang saya tanya, soal yang ini tuh sudah hot atau belum? Kalau menurut saya ini sudah hot. Bagaimana cara Ibu tahu karena itu anak-anak, iya, begini Ibu. Jadi dari soal ini anak-anak akan menganalisis terlebih dahulu. Ini kan tentukan grafik yang dihasilkan jika setiap titik pada grafik Y ini dicerminkan terhadap ini. Jadi anak-anak akan pertama mengingat terlebih dahulu bagaimana matriks pencerminan terhadap Y sama dengan X dulu. Setelah anak-anak mengingat bagaimana konsep matriks pencerminan, baru anak-anak akan menemukan 2 buah persamaan yang mereka akan substitusikan ke dalam persamaan grafik untuk menemukan persamaan bayangan grafiknya. Begitu Ibu. Solusinya Ibu seperti apa? Ini solusinya ya? Ini Ibu. Ini semua solusinya ya. Iya Ibu, ini alternatif. Iya, sampai jadi di sini. Kalau saya yang menilai itu sebetulnya belum terlalu ini ya Ibu ya, belum terlalu masih bisa ditingkatkan lagi gitu ya Bu. Hotsnya itu masih bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini kan soalnya sudah tahu, rumusnya juga sudah tahu sebetulnya ya, pencerminan itu begini, begitu, gitu saja ya. Jadi mungkin analisis di model matematikanya itu bisa ditambahkan lagi. Misalkan dalam bentuk soal cerita, kemudian mereka harus memodelkan secara matematis dulu gitu ya, baru kemudian mereka menyelesaikan. Jadi itu lebih hotsnya. Jadi ada semacam gradasi gitu dari mungkin lots gitu ya, lots, kemudian mods, kemudian hots. Nah mungkin kalau ini saya menilai itu masih di tingkat mods itu, belum hots gitu ya, belum terlalu hots, belum terlalu terlihat. Jadi sebaiknya mungkin bisa ditingkatkan lagi. Bagaimana cara Ibu? Kira-kira kalau Ibu itu membuat soal hot itu cara Ibu membuat soal hot itu dari mana? Saya tanya Bu Nilu. Ya, kalau silakan. Saya mempergunakan soal ini bisa Ibu dengan menjawab Ibu? Kalau dari soal ini bisa saya modifikasi sedikit Ibu. Jadi kalau dari soal ini yang diketahui kan persamaan grafiknya ya Ibu ya. Yang ditanyakan adalah bayangannya. Mungkin saya akan balik pertanyaannya, jika yang diketahui adalah persamaan bayangan grafiknya yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukanlah persamaan garis grafik awalnya. Mungkin begitu Ibu, bagaimana, apakah sudah bisa? Oke, boleh saja Ibu. Kalau menurut saya itu sudah tapi masih setipe ya. Setipe ini itu sebetulnya kalau dari diri saya itu masih kurang hot gitu. Jadi cara membuat soal ini, karena soal-soal seperti ini itu sudah terbiasa ya diberikan ke siswa saya kira ya. Jadi soal hot itu soal yang rutin yang Ibu berikan itu bisa dimodifikasi sedemikian hingga dia menjadi soal yang non rutin ya, soalnya non rutin, atau soal-soal yang setingkat olimpiade kita turunkan sedikit tingkat kesulitannya, nanti itu juga bisa jadi soal hot seperti itu ya Ibu ya. Oke. Di setiap pembelajaran Ibu memberikan soal hot. Saya akan pelajari kembali. Iya Ibu. Jadi saya memberikan soal biasanya bertahap Ibu, dari lots. Oke. Jadi jangan cuma satu kalau bisa. Karena sebetulnya tujuan pembelajaran kita itu adalah melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi, gitu ya. Jadi jangan cuma satu. Porsi untuk hotnya sendiri itu ya kalau bisa ya misalkan 30 atau 40% gitu Ibu ya. Jadi terlatih siswa itu, jangan cuma menjadi soal penghayatan. Jangan sampai terjadi kita memberikan soal yang susah hanya ketika ujian saja, gitu ya. Jadi mereka tidak terlatih untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau dari awal Ibu memilih soal
metodenya juga pemecahan masalah, ya sudah di situ soal-soal yang pemecahan masalah yang tentunya itu berkorelasi dengan soal-soal yang hot, gitu ya Ibu ya, gitu. Nah, kemudian mungkin pertanyaan saya lagi, kenapa Ibu menggunakan model pemecahan masalah? Kenapa tidak yang lain? Kan banyak sekali sebetulnya, ada STEM yang kita pelajari, itu ada pembelajaran neuroscience, ada pembelajaran digital, itu semua kan dipelajari di modul-modul sebelumnya. Kenapa Ibu cuma menerapkan yang pemecahan masalah? Menurut saya Ibu, karena melihat karakteristik peserta didik di sini, saya mengambil model problem based learning karena sesuai dengan materinya itu adalah pencerminan. Yang bisa saya ambil itu adalah motif dari kain endek. Jadi anak-anak saya ajak untuk memahami konsep. Begitu. Pernah terpikir Ibu akan mengembangkan model pembelajaran yang lain itu, yang sudah dipelajari, yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oke, seandainya Ibu yang ini saya minta untuk mengubah menjadi project base gitu, misalkan kira-kira ada ide apa Ibu bisa mengubah ini menjadi project base? Bagaimana langkah yang akan Ibu ambil? Untuk di project base itu kan berarti anak-anak akan kita ajak untuk membuat project begitu ya Ibu ya. Jadi direfleksi mungkin nanti saya akan ajak anak-anak untuk menyelesaikan saya berikan dulu permasalahan kain motif dari kain endek itu, nanti bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan dari motif kain endek itu mengaitkan ke pencerminan, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif. Mungkin yang terakhir dari saya, apa perbedaan utama dari model pembelajaran problem based dan project based? Perbedaan mendasarnya ada di mana? Kalau menurut saya problem based learning, jadi perbedaannya itu anak-anak diberikan masalah, nanti guru akan menuntun untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan masalah kontekstual. Kalau project based itu tetap anak-anak diberikan masalah, namun nanti di akhir anak-anak akan menghasilkan sebuah produk begitu Ibu. Mengenai waktu bagaimana? Dengan melaksanakan proyek begitu bagaimana? Waktu pembelajaran gitu kira-kira antara yang problem based dengan yang project based bagaimana Ibu? Sama kah, bisa diselesaikan satu kali pertemuan atau tidak kira-kira yang project based? Kalau menurut saya yang project based tidak seperti bisa apa? Apakah hanya produk berupa misalkan alat peraga saja untuk yang project based menurut Ibu? Kalau project based dia harus menghasilkan melakukan sebuah proyek begitu Ibu, jadi harus menghasilkan produk. Bisa jadi dengan adanya alat peraga. Jadi saya luruskan lagi, bukan berarti harus dalam bentuk produk yang berupa alat peraga, itu sebetulnya tidak Ibu ya, gitu. Iya. Jadi seperti kita memberikan masalah, mereka juga bisa mencari data dulu, kemudian hasilnya di dalam bentuk tulisan atau artikel itu juga bisa gitu. Jadi pemahaman kita jangan hanya ini harus berupa produk seperti misalkan bangun seperti itu, tidak seperti itu juga. Jadi Ibu bisa dalam hari ini karena transformasi, Ibu bisa memberikan soal atau bersama-sama berdiskusi dengan siswa gitu. Misalnya ini kan transformasi itu kan ada dilatasi, ada refleksi, kemudian dan lainnya itu bisa dikombin menjadi bentuk satu masalah. Mereka diminta untuk menyelesaikan itu, bisa. Paling tidak nanti 2 atau 3 kali pertemuan lah, nanti bisa sih saya kira bisa dilaksanakan gitu ya. Saya kira cukup itu dari saya, Bu Nilo. Terima kasih Pak Tri, cukup dari saya. Ya. Terima kasih Bu. Oke, Bu Nilo, saya lanjutkan ya. Bu Nilo bisa memahami konsep TPEX, mungkin bisa menjelaskan ya apa yang dimaksud TPEX, TPACK. Ya.
TPEC itu yang saya ketahui itu adalah Technological Pedagogic Content Knowledge. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten ke dalam proses pembelajaran. Bisa memberi Bapak. contoh yang mungkin sudah itu laksanakan untuk mengintegrasikan itu. Iya Bapak. Jadi kalau di RPP, di langkah-langkah pembelajaran, di pendahuluan dengan menyampaikan link presensi di Google Meeting itu sudah mempergunakan teknologi Bapak dengan meletakkan link presensi di Google Classroom. Untuk di kegiatan inti di langkah-langkah pembelajaran itu sudah masuk TPEC juga Bapak. Dengan pedagogiknya. Nah, materinya terkait dengan refleksi, karena saya mengambil refleksi, itu sudah masuk ke kontennya Bapak. Penilaian seperti apa yang diintegrasikan? Penilaian juga, iya Bapak. Di penilaian saya mempergunakan link Google Form Bapak, itu sudah masuk ke penerapan TPEC di teknologinya Bapak. Kalau dalam konteks pembelajaran, TPEC-nya itu di konten pembelajaran itu ada di materinya Bapak, di media pembelajarannya. Ibu laksanakan nanti daring atau luring? Dan bahan ajar juga Bapak. Kebetulan karena di Bali pelaksanaan pertemuannya belum Bapak, jadi ketiga perangkat saya itu saya laksanakan secara daring. Mengintegrasikan TPEC ya, karena kalau enggak ya enggak bisa gitu kan ya. Kalau yang luring yang mungkin yang ya harus dilihat ya, TPEC-nya itu ada di mana gitu. Iya Bapak. Kalau hot, apa yang dimaksud dengan hot like order thinking? High order thinking itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi dari anak-anak Bapak. Jadi itu dimulai dari menganalisis dari C3, C4 dan kalau, C. Kaitan dengan prosesnya C3, C4, C5 Bapak. Yang bisa dikatakan proses pembelajarannya itu sudah mengikuti konsep hot. Iya Bapak. Kalau dari RPP yang saya buat dari merumuskan indikator, saya sudah menuliskan di sana dimulai dari menganalisis. Jadi di sana sudah terlihat dari hot, kemudian di instrumen penilaian itu dari indikator soal juga Bapak. Saya mengambil dari C4 di menganalisis, kemudian di ciri khasnya LKPD dan bahan ajar juga Bapak. Saya tuliskan langkah-langkah satu contoh soal yang hot itu seperti apa? Anak-anak diajak untuk menganalisis terlebih dahulu Bapak. Anak-anak tidak langsung menjawab dari soal yang diketahui, jadi anak-anak akan menganalisis terlebih dahulu Bapak. Kalau sebelum pembelajaran yang langsung menjawab pertanyaan, karena di sini saya materinya adalah refleksi, jadi anak-anak tidak langsung menentukan bayangan dari pertanyaannya begitu Bapak. Iya, oke. Kalau yang dari ketiga RPP menggunakan nggak yang project problem based learning, project based learning Bapak, yang berbasis hot, discovery learning juga bisa Bapak. Nggak kepengen mencoba itu yang project.
mohon maaf Bapak, untuk RPP 1 sampai ke 3 saya mempergunakan model problem based learning Bapak. Ya, kalau yang mungkin Ibu pahami, Iya Bapak. untuk penerapan project based learning itu seperti apa? Belum Bapak, karena saya ingin mengajak anak-anak untuk memahami konsep terlebih dahulu di refleksi Bapak. Kalau project based learning, jadi anak-anak sama diberikan masalah terlebih dahulu, namun kalau project based itu anak-anak akan melakukan sebuah proyek begitu Bapak untuk memahami sebuah materi. Sedangkan kalau problem based yang saya pergunakan, saya berikan masalah kontekstual, jadi anak-anak menganalisis untuk konsepnya langsung tanpa melakukan project begitu Bapak. Jika seperti apa ya? Jadi mungkin ciri-ciri yang kelihatan gitu ya. Iya Bapak. Sama-sama memecahkan masalah, tetapi kalau di PJ, di project, jadi anak-anak di saat mengumpulkan informasi Bapak, saat tahap mengumpulkan informasi di project itu anak-anak akan mendesain perancangan proyek. Tetapi kalau di problem based, langsung anak-anak melakukan penyelidikan. Jadi ada begitu, Bapak. produknya begitu ya. Produk, kemudian dalamnya laporan. Ada sebuah proyek yang materinya tadi hasil, apa ya Ibu materinya? Ya, ada sebuah hasil yang disampaikan anak-anak Bapak dari hasil itu yang proyeknya. RPP 1. Produk nggih Bapak, produk. Nggih Bapak. Materi saya refleksi Bapak pencerminan. Itu kan ada ini ya, ada juga kan 10 hari. RPP 1 pencerminan dengan indikator menentukan sifat, menganalisis sifat pencerminan. Setelah itu matriks pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau RPP 2 di pencerminan, tetapi matriks pencerminan terhadap titik asal terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X Bapak. Iya Bapak. Yang pertama itu saya ambil translasi Bapak. Ya. Jadi nanti yang pelaksanaannya daring ya. Iya. Kalau di sana satu kelasnya berapa? Ini begini Bapak, yang pertemuan pertama itu translasi, yang kedua refleksi untuk perangkat yang pertama sekarang, kemudian refleksi terhadap titik asal O dan terhadap garis Y sama dengan X dan negatif X. Kalau proses diskusinya ada 2 materi yang saya ambil. Ya, secara asinkronus begitu untuk mengikutinya itu bagaimana caranya? Satu kelasnya 30 siswa Bapak, tapi ada yang 32 siswa. Nggih Bapak. Nggih Bapak. Mempergunakan Google Meet Bapak. Ya, berarti pelaksanaannya dipandu pada saat itu atau bebas misalnya? Misalnya sekarang kan mungkin video conference terus nanti diskusinya jadi saya masuk Bapak bisa, sebagai guru di sana, jadi anak-anak di kelas itu akan berdiskusi di forum diskusi, jadi saya buatkan forum diskusi seperti itu Bapak untuk materi ini setiap pertemuan, suatu kesimpulan kan dari hasil diskusi itu.
berarti proses diskusinya sebenarnya sinkronus juga, cuma menggunakan chat begitu atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Bapak. Kalau Google Meet itu nggak ada breakout room gitu, begitu ya? Kalau misalnya dibuatnya beberapa link Bapak. itu bisa nggak? Jadi setelah 15 menit pertama di pendahuluan saya laksanakan secara tatap maya di Google Meet. Setelah itu anak-anak saya arahkan untuk berdiskusi di classroom, Bapak. Jadi saya akan pandu dari sana diskusinya, gitu, dan mereka berdiskusi secara kelompok melalui WA begitu, di room utama, kemudian ada breakout-nya kan ada beberapa gitu. Tapi kalau misalnya pakai Google Meet itu bisa nggak dibuat beberapa link, jadi seperti ruangan tapi menggunakan link yang tersendiri gitu, nggak langsung di breakout ya. Terus siswanya diminta satu kelompok masuk ke link satu kelompok ke link 2 seperti itu untuk melaksanakan diskusi, bisa nggak? Iya, satu-satu ya bisa kan, misalnya Ibu masuk ke link yang satu, kemudian kalau sudah selesai nanti keluar, kemudian masuk yang di link 2 gitu. Berarti nanti saat saya membimbing diskusinya itu berarti saya harus masuk ke seluruh link begitu, Bapak ya? Gitu kan. Punya misalnya link pertama kan untuk pembahasan awal ya, kemudian breakout keluar dari situ ke masing-masing. Kemudian setelah bisa selesai Bapak sebenarnya, tapi ya, nanti menyampaikan hasil diskusinya Bapak bingung karena berbeda-beda linknya. Nanti akan saya minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, nanti kelompok lain yang mengomentari begitu Bapak. Supaya dan mengevaluasi. Ya kalau daring ya ada proses diskusi. Nah prosesnya bisa langsung ngomong secara langsung gitu di dalam diskusi itu. Kalau nulis kayaknya kan kesulitannya kalau nulis matematika lebih repot kan, mungkin kan harus ditulis tangan di kertas kemudian difoto diposting, juga agak repot. Bisa Bapak. Nggih Bapak. Iya. Kalau yang materi Ibu itu kan matrik juga nggak? Ini untuk SMA ya, tingkatannya SMA. Ya Bapak, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti saya akan coba SMP kan memperbaiki kembali perangkat pembelajarannya saya supaya bisa mempergunakan link Google Meet yang berpartisi begitu Bapak ya. Oke, saya rasa saya cukup ya. SMK Bapak, mempergunakan matrik Bapak. Iya, oke. Iya. Jadi untuk Ibu sudah selesai, nanti tolong dipanggilkan urutan ketiga siapa? Iya Bapak, itu di kelas 10 diberikan Bapak. Iya, silakan. Boleh keluar dari ruangan, nanti diminta Pak Abdul informasi. Sama-sama Bu Nilu. Baik, terima kasih Pak
Tri dan Bu Eti atas masukannya juga. Mungkin nanti saya akan evaluasi kembali perangkat pembelajaran yang telah saya buat sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Pak Abu Naim Bapak. Nih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Pamit. Izin pamit ya.